Di tengah ambisi besar Indonesia Emas 2045, sebuah visi yang membentang di cakrawala harapan, ada satu fondasi krusial yang tak boleh kita abaikan, sebuah pilar utama yang menopang kemajuan bangsa. Fondasi ini bukan hanya tentang infrastruktur atau teknologi canggih, melainkan sesuatu yang lebih mendasar, lebih manusiawi. Gizi, asupan nutrisi yang tepat dan seimbang. Gizi adalah bahan bakar utama bagi otak cerdas yang mampu menciptakan inovasi, tubuh kuat yang produktif dan berdaya saing, dan masa depan bangsa yang gemilang. Investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi penerus. Tanpa gizi cukup, tanpa asupan nutrisi yang memadai sejak dini, mimpi generasi unggul, generasi yang kita harapkan mampu membawa Indonesia ke puncak kejayaan, hanya akan jadi angan-angan belaka. Sebuah potensi yang hilang, sebuah kesempatan yang terlewatkan. Anak-anak kita butuh nutrisi terbaik, makanan bergizi seimbang, dan akses terhadap sumber pangan yang berkualitas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini hak mereka, bukan kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Ini adalah fondasi dasar yang harus kita penuhi. Namun, data yang ada masih menunjukkan angka stunting, gizi buruk, dan anemia yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Sebuah ironi yang memprihatinkan, kesenjangan akses pangan berkualitas, perbedaan mencolok dalam kemampuan mendapatkan makanan bergizi, masih menjadi tembok besar, penghalang yang sulit ditembus bagi banyak keluarga, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan. Ironisnya, di negeri yang kaya akan sumber daya alam, tanah yang subur, dan hasil laut yang melimpah, jutaan anak masih kekurangan gizi, menderita karena kelaparan tersembunyi, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Tantangan gizi ini bukan sekadar soal ketersediaan pangan di pasar atau supermarket, tapi juga keterjangkauan harga bagi keluarga miskin, efisiensi distribusi ke daerah terpencil, dan pentingnya edukasi tentang gizi yang benar. Bagaimana memastikan pangan segar dan bergizi dari petani dan nelayan lokal dapat sampai ke meja makan anak-anak yang tinggal di pelosok desa, di pulau-pulau terluar, dan di wilayah yang sulit dijangkau. Ini soal rantai pasok yang efisien, infrastruktur yang memadai, dan keadilan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Persoalan kompleks ini tak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dukungan aktif dari semua elemen bangsa, dari masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, hingga media massa. Maka, program makan bergizi gratis, sebuah inisiatif yang menjanjikan, hadir membawa harapan baru bagi jutaan anak Indonesia yang membutuhkan. Ini bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara, bukan hanya sekadar memberikan makanan untuk hari ini, tapi investasi strategis jangka panjang pada sumber daya manusia Indonesia, mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya mulia ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan yang telah menjerat banyak keluarga. Dimulai dari piring makan anak-anak kita, memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Gizi adalah pondasi bangsa yang kokoh, landasan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai pewaris masa depan bangsa. Mari bergandeng tangan, wujudkan Indonesia emas yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Hai! Siapa sebenarnya yang menjadi motor penggerak utama di lapangan untuk program makan bergizi gratis ini? Siapa yang memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh pelosok negeri? Jawabannya adalah koperasi. Koperasi memegang peranan sentral dalam mewujudkan program ini. Pemerintah menggagas Koperasi Merah Putih sebagai jantung dari program ini, sebagai fondasi utama yang menopang seluruh kegiatan. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang efektif. Koperasi di tingkat desa dan kelurahan didorong untuk bertransformasi menjadi dapur kolektif, pusat produksi makanan bergizi yang terintegrasi. Koperasi tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tapi juga sebagai pengelola dan pendistribusi makanan bergizi yang berkualitas kepada masyarakat. Bayangkan sebuah sistem yang terintegrasi. Koperasi membeli gabah langsung dari para petani lokal, ikan segar dari nelayan di pesisir, telur berkualitas dari peternak ayam, dan sayuran segar langsung dari kebun-kebun warga. Semua bahan makanan yang diperoleh diolah dengan cermat di dapur koperasi, mengikuti standar gizi yang ketat, lalu makanan bergizi tersebut diantar langsung ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Dengan cara ini, roda ekonomi lokal terus berputar, dan anak-anak generasi penerus bangsa mendapatkan makanan sehat yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Program ini dirancang agar tidak lagi bersifat top-down, melainkan menjadi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang hidup dan berkembang di setiap desa. Koperasi Merah Putih menjadi simpul penting yang menghubungkan petani sebagai produsen, nelayan, ibu-ibu yang memasak di dapur, dan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berputar di dalam komunitas lokal, memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Inilah wujud pemberdayaan masyarakat yang nyata dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar program pemerintah yang bersifat sementara. Dapur Rakyat untuk mencetak generasi emas Indonesia di masa depan. Gagasan besar butuh landasan hukum kuat. Semua pihak menanti peraturan Presiden sebagai payung hukum program makan bergizi gratis. Sementara menunggu, Kementerian Koperasi dan UKM sudah bergerak, menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional. Tujuannya, koperasi siap tempur saat Perpres terbit. Diharapkan Perpres memperluas peran koperasi, bukan hanya simpan pinjam, tapi juga pemasok utama pangan dan pengelola dapur besar. Koperasi harus jadi mitra resmi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa program gizi. Ini lompatan besar bagi dunia koperasi Indonesia. Proses kebijakan ini akan menentukan apakah koperasi jadi subjek utama atau hanya penonton. Advokasi dan pengawalan isi Perpres sangat vital agar semangat ekonomi kerakyatan benar-benar terwujud. Koperasi harus diberi ruang untuk berperan maksimal. Meski Perpres belum final, koperasi sudah bergerak. Ribuan koperasi di seluruh Indonesia menyatakan minat jadi mitra program. Sekitar 4.600 koperasi diusulkan sebagai calon potensial, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 1.500 koperasi telah mengajukan proposal resmi, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Ratusan koperasi lolos verifikasi awal dan ditetapkan sebagai sentra pemasok pangan dan gizi. Mereka jadi pionir pelaksanaan program di lapangan. Gerakan Koperasi Bangkit siap ambil peran strategis membangun gizi bangsa. Koperasi Merah Putih bukan sekadar penyedia logistik, tapi jembatan kesejahteraan. Petani, nelayan, dan peternak lokal kini punya kepastian pasar dan harga adil. Koperasi membeli hasil panen dan tangkapan langsung, memotong rantai tengkulak. Petani tak lagi khawatir hasil panen membusuk, nelayan mendapat harga layak. Koperasi mengolah dan mendistribusikan hasil lokal ke dapur program gizi. Rantai pasok dipangkas, nilai tambah dinikmati komunitas. Koperasi juga menstabilkan harga dan pasokan pangan di daerah. Kontrak pasokan jelas, fluktuasi harga bisa diredam. Koperasi menyejahterakan anggota dan menjaga stabilitas ekonomi lokal. Keberhasilan program bergantung pada sinergi antar lembaga. Badan Gizi Nasional jadi dirijen utama, mengawal rantai pasok dan distribusi. Koperasi Merah Putih jadi mitra strategis, eksekutor di lapangan di bawah satu komando. Instruksi Presiden mengamanatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional menyusun standar menu bergizi sesuai potensi lokal. Koperasi menerjemahkan ke aksi nyata. Menu protein bisa dari ikan di pesisir, telur atau tempe di dataran tinggi. Standarisasi gizi tetap, pemanfaatan lokal fleksibel, sinergi Badan Gizi Nasional, Badan Pangan Nasional, dan koperasi jadi tulang punggung keberhasilan. Program sebesar ini tak bisa dikendalikan dari pusat saja. Satuan tugas daerah dibentuk sebagai mata dan telinga pemerintah di setiap provinsi dan kabupaten. Satgas terdiri dari unsur pemerintah daerah, dinas koperasi, pendidikan, kesehatan, pangan, dan aparat hukum. Mereka memverifikasi koperasi mitra, mengawasi distribusi, dan jadi mediator jika ada masalah. Satgas juga menjaga akuntabilitas anggaran dan kualitas makanan. Pengawasan ketat memastikan program tepat sasaran dan bebas penyelewengan. Dengan Satgas aktif, program bisa sampai ke penerima manfaat secara utuh. Gizi anak-anak di pelosok negeri pun terjamin. Kunci sukses program makan bergizi gratis adalah kolaborasi. Pemerintah sebagai regulator, Badan Gizi Nasional dan Badan Pangan Nasional sebagai komando. Koperasi Merah Putih jadi eksekutor di lapangan, menjembatani kebijakan dan realitas. Sektor swasta bisa jadi mitra strategis, membantu teknologi, logistik, dan transfer pengetahuan. Kolaborasi swasta harus memperkuat koperasi, bukan menggantikannya. Akademisi dan ahli gizi memberi landasan ilmiah dan evaluasi berkelanjutan.
Masyarakat melalui komite sekolah dan media jadi pengawas sosial. Kolaborasi semua pihak membentuk jaring pengaman kuat untuk program ini. Kita di persimpangan sejarah, sebuah titik krusial yang akan menentukan arah bangsa. Investasi terbaik masa depan Indonesia adalah gizi anak-anak. Karena anak yang sehat dan bergizi adalah fondasi bagi bangsa yang kuat dan berdaya saing. Program makan bergizi gratis berbasis koperasi adalah gerakan kebangsaan, sebuah inisiatif kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ini adalah wujud gotong royong dalam skala nasional. Bukan sekadar program pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Harapan besar terpancar dari setiap wajah, dari setiap sudut negeri. Perpres komprehensif sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program ini secara efektif dan berkelanjutan. Koperasi bergerak lincah menjadi tulang punggung dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Petani dan nelayan sejahtera, karena hasil panen dan tangkapan mereka menjadi bagian penting dari program makan bergizi ini. Dapur koperasi mengepul di desa-desa, menghadirkan aroma kebaikan dan harapan bagi generasi penerus bangsa. Tapi harapan saja tak cukup. Kita tidak boleh terlena dengan impian semata. Perlu aksi nyata dan pengawalan ketat. Setiap langkah harus diawasi, setiap proses harus dipastikan berjalan sesuai rencana. Pegiat koperasi, tingkatkan kapasitas, dan buktikan peran strategis. Jadilah garda terdepan dalam mewujudkan program ini. Pemerintah daerah, aktifkan satgas dan permudah jalan koperasi. Sederhanakan birokrasi dan berikan dukungan penuh. Masyarakat, jadilah pengawas agar program tepat sasaran dan bebas penyelewengan. Laporkan jika ada indikasi kecurangan atau penyimpangan. Mari dukung penuh program makan bergizi gratis berbasis koperasi. Bersatu padu untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan cerdas. Pastikan setiap anak, dari kota hingga desa, tanpa terkecuali mendapat hak tumbuh sehat dan cerdas. Karena mereka adalah aset berharga bangsa. Di tubuh dan jiwa anak-anak sehat, masa depan Indonesia bertumpu, harapan akan bangsa yang maju dan sejahtera. Mari kawal bersama. Dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia emas.